Sistem Activity Based Costing. Yang pertama, pengertian sistem Activity Based Costing. Menurut Carter, Activity Based Costing adalah suatu sistem perhitungan biaya di mana tempat penampungan biaya overhead yang jumlahnya lebih dari satu dialokasikan menggunakan dasar yang mencakup satu atau lebih faktor yang tidak berkaitan dengan volume. Activity Based Costing atau lebih dikenal dengan sistem ABC adalah konsep perhitungan biaya dalam akuntansi manajemen yang didasarkan pada aktivitas bisnis dalam organisasi yang dapat diterapkan untuk menghitung biaya produk dengan lebih akurat. Produk merupakan hasil aktivitas bisnis dan aktivitas tersebut memanfaatkan sumber daya yang berarti menimbulkan biaya. Biaya produk dihubungkan ke aktivitas bisnis relevan dan kemudian ke sumber daya yang dimanfaatkan. Hal ini menghasilkan perhitungan biaya produk yang lebih akurat dibandingkan dengan perhitungan menggunakan konsep tradisional. Sistem ABC baik untuk diterapkan di perusahaan yang memproduksi lebih dari satu jenis produk dan memiliki komponen biaya tidak langsung yang signifikan. Dapat disimpulkan bahwa aktivitas Based Costing atau sistem ABC adalah suatu sistem informasi akuntansi yang mengidentifikasi berbagai aktivitas yang dikerjakan dalam suatu organisasi dan mengumpulkan biaya dengan dasar dan sifat yang ada dan perluasan dari aktivitasnya. Sistem ABC memfokuskan pada biaya yang melekat pada produk berdasarkan aktivitas untuk memproduksi, mendistribusikan, atau menunjang produk yang bersangkutan. Sistem ABC timbul sebagai akibat dari kebutuhan manajemen akan informasi akuntansi yang mampu mencerminkan konsumsi sumber daya dalam berbagai aktivitas yang menghasilkan produk secara akurat. Alasan timbulnya sistem ABC yang pertama, persaingan global yang tajam yang memaksa perusahaan untuk cost efektif. Yang kedua, advanced manufacture teknologi yang menyebabkan proporsi biaya overhead pabrik dalam produk cost menjadi lebih tinggi dari primary cost. Yang terakhir, adanya strategi perusahaan yang menerapkan market driven strategi. Jelaskan adalah tentang konsep dasar sistem ABC. Yang pertama adalah kegiatan menimbulkan biaya. Sumber daya pembantu atau sumber daya tidak langsung menyediakan kemampuannya untuk melaksanakan kegiatan bukan hanya sekedar penyebab timbulnya biaya. Yang kedua, produk menyebabkan timbulnya permintaan dan kegiatan, di mana produk menyebabkan timbulnya permintaan atas dasar aktivitas untuk membuat produk atau jasa yang diperlukan berbagai kegiatan yang menimbulkan sumber daya untuk melaksanakan aktivitas tersebut.
tentang manfaat sistem ABC. Yang pertama, manfaat dari sistem ABC adalah pengukuran profitabilitas yang lebih baik. Yang kedua, pembuatan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, perbaikan proses. Yang keempat, estimasi biaya. Yang kelima, penentuan biaya kapasitas tak terpakai. Dan yang keenam, menyediakan informasi biaya untuk memantau implementasi rencana pengurangan biaya. Manfaat sistem ABC yang ketujuh, menyediakan informasi tentang berlimpah aktivitas yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan produk dan jasa bagi customer. Dan yang terakhir, menyediakan fasilitas untuk menyusun dengan cepat anggaran berbasis aktivitas. Selanjutnya tentang keterbatasan sistem ABC. Yang pertama itu karena alokasi, karena tidak semua biaya memiliki aktivitas atau pemicu konsumsi sumber daya yang sesuai. Yang kedua, pengabaian biaya. Biaya produk atau jasa yang diidentifikasi oleh sistem ABC cenderung tidak memuaskan semua biaya yang terkait dengan produk atau jasa, seperti biaya untuk aktivitas pemasaran, riset, periklanan, dan pengembangan. Yang ketiga, biaya dan waktu. Salah satu kendala dalam penerapan ABC adalah besarnya biaya aplikasi dan lamanya proses implementasi ABC. Tentang kelebihan dan kelemahan dari sistem ABC. Yang pertama, kelebihan sistem ABC. Pertama, biaya produk yang lebih akurat baik pada industri manufaktur maupun industri jasa. Yang kedua, biaya ABC memberikan perhatian pada semua aktivitas sehingga semakin banyak biaya tidak langsung yang dapat ditelusuri pada objek biayanya. Yang ketiga, sistem ABC juga memberikan perhatian atas biaya variabel yang terdapat dalam biaya tidak langsung. Yang keempat, sistem ABC cukup fleksibel untuk menelusuri biaya berdasarkan berbagai objek biaya, baik itu proses, pelanggan, area tanggung jawab manajerial, dan biaya produk. Sistem ABC mengakui banyak aktivitas penyebab timbulnya biaya sehingga manajemen dapat menganalisis aktivitas dan proses produksi tersebut dengan lebih baik. Fokus pada aktivitas yang memiliki nilai tambah yang pada akhirnya dapat melakukan efisiensi dan akhirnya menurunkan biaya. Yang terakhir, sistem ABC mengakui kompleksitas dari diversitas proses produksi modern yang banyak berdasarkan transaksi terutama perusahaan jasa dan manufaktur berteknologi tinggi, dengan menggunakan banyak pemicu biaya. Kelemahan sistem ABC. Yang pertama, kelemahan sistem ABC yaitu sistem ini melaporkan biaya dengan membebankan pada suatu periode penuh dan tidak mempertimbangkan amortisasi. Yang kedua, untuk mendapatkan data yang dibutuhkan cukup sulit dan terlalu banyak metode pengumpulan biaya untuk menggunakan sistem ABC. Yang ketiga, implementasi sistem ini belum terlalu dikenal stakeholder perusahaan di Indonesia sehingga penolakan untuk pemakaian sistem ini cukup besar. Yang keempat, masalah joint cost pada sistem konvensional juga tidak dapat diatasi dengan sistem siklus akuntansi biaya ini.
para manajer harus melakukan perubahan radikal dalam cara berpikir tentang biaya. Kemudian, untuk memahami ABC dengan mudah harus memperlakukan semua biaya sebagai biaya variabel karena sistem ini didesain sebagai alat pembuat keputusan strategis dalam jangka panjang. Kemudian, sistem ABC tidak bisa menampilkan biaya yang dihindari dengan menghentikan suatu produk. Dan yang terakhir, sistem ABC menunjukkan konsumsi sumber daya dalam jangka panjang dari setiap produk, tetapi tidak bisa memprediksi jumlah pengeluaran yang akan dipengaruhi oleh keputusan tertentu. Saya akan menjelaskan tentang tahap dalam penerapan sistem ABC. Tahap dalam penerapan sistem ABC ini yang pertama mengidentifikasi aktivitas-aktivitas. Maksudnya yaitu pengidentifikasian aktivitas-aktivitas menghendaki adanya daftar jenis-jenis pekerjaan terdapat dalam perusahaan yang berkaitan dengan proses produksi. Yang kedua, membebankan biaya ke aktivitas-aktivitas. Setiap kali suatu aktivitas ditetapkan, maka biaya pelaksanaan aktivitas tersebut ditentukan. Yang ketiga, penentuan activity driver. Langkah berikutnya adalah menentukan activity driver untuk masing-masing aktivitas yang merupakan faktor penyebab pengendali dari aktivitas-aktivitas tersebut. Yang keempat, menentukan tarif. Dalam menentukan tarif ini, total biaya dari setiap aktivitas dibagi dengan total activity driver yang digunakan untuk aktivitas tersebut. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu membebankan biaya ke produk. Langkah selanjutnya adalah mengkalikan tarif yang diperoleh untuk setiap aktivitas tersebut dengan aktivitas driver yang dikonsumsi oleh tiap-tiap jenis produk yang diproduksi, kemudian membaginya dengan jumlah unit yang diproduksi untuk tiap produk. Tentang klasifikasi sistem ABC. Klasifikasi sistem ABC yaitu biaya overhead pabrik adalah biaya produksi yang tidak masuk dalam biaya bahan baku maupun biaya tenaga kerja langsung. Apabila suatu perusahaan juga memiliki departemen lain selain departemen produksi, maka semua biaya yang terjadi di departemen pembantu tersebut termasuk biaya tenaga kerjanya dikategorikan sebagai biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik biasanya muncul dari biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk pemakaian bahan tambahan, biaya tenaga kerja tak langsung, pengawasan mesin produksi, pajak, asuransi, hingga fasilitas-fasilitas tambahan yang diperdalam ABC. Proses identifikasi aktivitas merupakan salah satu bagian yang penting dari tahapan-tahapan pembebanan biaya overhead pabrik. Tahap pertama pada identifikasi aktivitas yang luas dikelompokkan ke dalam 4 kategori aktivitas, yaitu aktivitas yang pertama yaitu Facility Sustaining Activity Cost, yaitu biaya ini berhubungan dengan kegiatan untuk mempertahankan kapasitas yang dimiliki perusahaan. Biaya depresiasi dan amortisasi, biaya asuransi, biaya gaji karyawan kunci perusahaan adalah contoh jenis biaya yang termasuk dalam Facility Sustaining Activity Cost. Biaya dibebankan kepada produk atas dasar taksiran unit produk yang dihasilkan kapasitas activity cost. Yang kedua yaitu Product Sustaining Activity Cost. Biaya ini berhubungan dengan penelitian dan pengembangan produk tertentu dan biaya-biaya untuk mempertahankan produk untuk tetap dapat dipasarkan. Biaya ini tidak terpengaruh oleh jumlah unit yang diproduksi dan jumlah batch produksi yang dilaksanakan oleh divisi penjual. Contoh biaya ini adalah biaya desain produk, desain proses pengolahan produk, pengujian produk. Biaya ini dibebankan kepada produk atas dasar taksiran jumlah unit produk tertentu yang akan dihasilkan selama umur produk tertentu. Yang ketiga, batch activity cost.
dengan jumlah batch produk yang diproduksikan. Setiap kos yang merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menyiapkan mesin dan peralatan sebelum suatu order produksi diproses adalah contoh biaya yang termasuk dalam golongan biaya ini. Besar kecilnya biaya ini tergantung dengan frekuensi order produksi yang diolah oleh fungsi produksi. Biaya ini tidak dipengaruhi oleh jumlah unit produk yang diproduksi dalam setiap order produksi. Pembeli dibebani bad activity cost berdasarkan jumlah bad activity cost yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam setiap menerima order dari pembeli. Yang terakhir, unit level activity cost. Biaya ini dipengaruhi oleh besar kecilnya jumlah unit produk yang dihasilkan. Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya energi, biaya angkutan adalah contoh biaya yang termasuk dalam golongan ini. Biaya ini dibebankan kepada produk berdasarkan jumlah unit produk dikalikan dengan jumlah produk yang sesungguhnya diperoleh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang desain sistem ABC. Sistem ABC hanya diimplementasikan jika yang pertama, sistem penjadwalan yang sudah terotomatisasi di pabrik. Yang kedua, persaingan yang semakin erat meningkatkan biaya kesalahan yang disebabkan kekeliruan dalam penentuan harga jual. Yang ketiga, diversitas produk sangat tinggi dalam hal volume, ukuran, dan kompleksitas produk. Yang terakhir, jika manfaat menggunakan sistem tersebut lebih besar dari biayanya. Langkah-langkah mendesain sistem ABC yaitu yang pertama, lakukan survei pendahuluan dan pelajari sistem akuntansi biaya di perusahaan dan telah peraturan yang berlaku. Yang kedua, bentuk tim khusus untuk menerapkan sistem ABC. Yang ketiga, manajer akuntansi menggambar grafik untuk menjelaskan struktur umum model ABC. Yang keempat, pastikan asumsi sistem akuntansi tradisional mencukupi untuk mengukur bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Yang kelima, membuat tahap proses penerapan. Yang keenam, mengidentifikasikan aktivitas dalam sistem ABC. Kemudian yang ketujuh, memahami dan menggabungkan aktivitas. Yang kedelapan, menyusun pool biaya aktivitas dan ukuran aktivitas. Yang kesembilan, menelusuri biaya overhead aktivitas dan objek biaya. Yang ke-10, membebankan biaya ke pool biaya aktivitas. Yang ke-11, menghitung tarif aktivitas. Yang ke-12, membebankan biaya ke objek biaya. Kemudian yang ke-13, menghitung margin produk dengan sistem ABC. Dan yang terakhir, menyiapkan laporan manajemen. Kemudian saya akan menjelaskan tentang perhitungan sistem ABC. Perhitungan sistem ABC tujuan utamanya adalah dari digunakannya rumus activity based costing ini agar bisa mendapatkan harga produk per unitnya. Untuk itu, agar bisa mendapatkan biaya harga per unit, Anda harus bisa menjumlahkan seluruh biaya utama dengan biaya overhead, lalu dibagi dengan jumlah unit yang sudah diproduksi. Rumus perhitungan sistem ABC yang pertama yaitu total biaya utama. Cara mencarinya yaitu biaya utama dikalikan dengan volume produksi. Rumus kedua tentang total biaya overhead. Cara mengerjakannya dengan biaya overhead dikali volume produksi. Kemudian rumus yang ketiga, harga per unit, mencarinya dengan seluruh biaya utama ditambahkan seluruh biaya overhead. Kemudian cara mencari jumlah unit yang diproduksi yaitu biaya utama dikali volume produksi ditambahkan biaya overhead dikalikan dengan volume produksi. Ladies and gentlemen,